terlebih dahulu tertib acara kita. Ini ada salah penulisan. Kita semua berkumpul di sini di akhir tahun 2021 Bapak Ibu ya, bukan tahun 2020. Kalau yang berikutnya Bapak Ibu, nanti amplop persembahan kita, yang amplop kita kumpulkan di sini, kita 3 kali persembahan. Amplop itu adalah untuk dana pensiun, untuk kita serahkan kepada seluruh pendeta, guru Injil yang sudah pensiun di gereja kita, dan itu yang akan kita serahkan nanti ke kantor pusat. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat tertib acara kita. Kita akan memulai acara ibadah kita pada saat ini. Mari kita lihat tertib acara kita. Kita mulai. Pertolongan bagi kita datang dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kita semua berkumpul pada saat ini di akhir tahun 2021. Allah telah memberikan kelepasan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus telah menuntun kita kepada kebenaran serta memanggil kita ke dalam pembaharuan dan persekutuan. Terpujilah Tuhan kita. Terpujilah namamu ya Allah yang maha kasih dalam kehendak-Mu. Kami tak ingin jatuh dalam ketakutan, kekhawatiran dan kekurangan kepercayaan. Biarlah mata kami selalu menatap wajah-Mu dan kami tetap mensyukuri anugerah-Mu yang telah mengangkat kami di akhir tahun ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang tidak pernah berubah, walaupun kami selalu diperhadapkan dengan perubahan demi perubahan. Datanglah ya Tuhan dalam persekutuan kami. Ketika kami mau menerima tahun yang baru, kami percaya tahun yang kami masuki adalah tahun Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat. Penuhilah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Engkaulah bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia ditanahkan. Ya Tuhan, dari selama-lamanya
sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sungguh segala hari kami berlalu karena kemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang melenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami meroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan dulu kita bernyanyi. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, ambil kurang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita telah mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi pelita untuk menerangi perjalanan hidup kita. Kita diarahkan untuk mencari Tuhan, mencari keadilan dan kerendahan hati. Kiranya Tuhan mengasihani dan memberkati jemaat-Nya. Marilah kita bermohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kita. Kita bernyanyi. Kau
dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, dengarkanlah doa permohonan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini, dengarkanlah seruan kami, kita bernyanyi. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah berserah dan bersuluh kepada Allah, agar kita bersukacita untuk memberikan kesaksian tentang kasih dan kebaikannya, karena Allah selalu memberkati kita, aman dan tentram, berada di bawah lindungan tangannya. Sampai kami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan roh yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang selalu melihat dan selalu menolong kami di dalam segala kesakitan, pergumulan hidup kami.
Bapa yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkhusus anak-anak Tuhan yang saat ini Bapa berada di rumahmu ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, di malam penghujung tahun 2021 ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena hingga sampai di akhir penghujung tahun ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu ini ya Bapa. Hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Jikalau sampai saat ini kami ada, itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, dan biarlah segala program rencana yang boleh kami rencanakan untuk tahun 2022, tolong Bapa, tolong Yesus, rencana program kerinduan kami, Tuhan akan segera menjawabnya, dan Tuhan akan menyatakannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa pengharapan kami ini di akhir penghujung tahun ini hanya kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, melalui putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi. Itulah yang akan boleh menolongmu, memampukan engkau dalam mendengarkan dan mengerti kebenaran dari firman Tuhan yang akan engkau dengarkan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami rindu bahwa pada saat ini juga Engkau yang boleh memampukan kami, Engkau yang boleh melayakkan kami, bahkan Engkau yang boleh memberikan kami sukacita dan memberikan kami pengharapan bahwa Kristus itu sudah hadir dalam kehidupan kami, dan firman Allah yang akan boleh menerangi seluruh kehidupan kami. Bahkan di akhir dan di penghujung tahun ini, ketika kami boleh bersyukur, maka kami yakin dan percaya pengharapan sukacita akan boleh kami tuai pada tahun yang baru yang akan kami masuki Tuhan beberapa waktu yang akan datang. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kebenaran dari firman Tuhan ini sebagai penutup firman Tuhan yang akan menutup di penghujung tahun yang telah kami jalani dengan sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang memampukan kami untuk dapat melaluinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami sedang duduk kembali. Ya baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan kita di penghujung tahun ini, pada akhir tahun ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian Bapak Ibu. Demi firman Tuhan kita akan mulai.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia bicara benar, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini yakni Allah yang menjadi manusia. Ya kan, Allah yang menjadi manusia, atau boleh kita katakan Allah menjadi manusia berarti Dia sama dengan kita. Ketika Dia sama dengan kita, maka Dia tahu siapa kita. Ya, begitu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di penghujung tahun ini semua punya cerita yang berbeda-beda. Keluarga kita ini punya ceritanya, historinya masing-masing. Ya, sepanjang tahun 2021 banyak hal yang sudah terjadi. Ya, di keluarga ini ada yang begini, keluarga ini ada begini, keluarga ini ada begini, keluarga ini ada begini. Ada juga orang yang keluarga ini masih tetap menggantungkan harapannya. Ya kan? Ada juga keluarga itu karena bersukacita karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ada juga keluarga yang dilanda oleh duka yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu bahwa atas semua peristiwa yang terjadi, ya, kita yakin dan percaya bahwa Allah menyertai dan boleh menolong memampukan kita untuk dapat melewatinya. Amin. Ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak akan mungkin kita sanggup dan bisa melewati semuanya itu kalau bukan karena penyertaan Allah. Ya. Kita tidak akan bisa Bapak Ibu menjalani satu peristiwa pun kalau bukan Allah yang menyertai. Nah, inilah yang menjadi sebuah keyakinan iman Kristen bahwa ketika semuanya yang terjadi itu Allah sang pembuatnya, sang kreatornya itu adalah Allah sendiri. Karena tidak ada pun Bapak Ibu sebuah peristiwa itu lolos dari pengamatan Allah, ataupun tidak ada sebuah peristiwa itu terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada sebuah peristiwa Bapak Ibu tanpa tujuan Allah. Jadi kalau duka yang kau alami, kau harus yakin Bapak Ibu bahwa itu adalah bagian daripada rencana Allah dalam hidupmu. Ya. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupanmu, kalau ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu, baik sakit, ya, baik duka cita, ataupun beban dan persoalan apapun, mungkin ada perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupanmu, ya, antara suami dan istri, antara siapapun itu, mari yakin Bapak Ibu itu adalah bagian daripada rencana Allah untuk mengubahkannya. Amin. Kalau mau berubah, kalau enggak Allah tetap buat begitu gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Saya percaya
percaya itu Bapak Ibu, tidak ada rencana Allah yang gagal. Apa rencana Allah bagiku dan apa rencana Allah bagi Bapak Ibu? Dan tidak ada satupun rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, kita yakin dan percaya sekali lagi, ya, itu karena adalah bagian daripada Allah yang telah memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Ya. Nah, inilah dia dari Bapak Ibu. Kita sudah baca. Ya. Firman itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah. Seberapa banyak Bapak Ibu ketika orang dan ketika saya, ketika kita sedang lemah oleh berbagai situasi. Seberapa banyak orang yang diberkati dan dikuatkan dan diteguhkan Bapak Ibu ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Seberapa banyak orang yang merasa diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan yang dia dengarkan. Seberapa banyak Bapak Ibu orang yang merasa diberkati di dalam situasi kehidupan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan pertanyaannya sebaliknya juga Bapak Ibu. Seberapa banyak orang yang tidak diberkati karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ada perbandingannya. Semuanya ada perbandingannya Bapak Ibu. Seberapa banyak itu? Kalau Bapak Ibu adalah orang yang memang merasakan, kalau ada orang yang betul-betul dia merasakan pertolongan oleh Tuhan, dia dikuatkan oleh firman Tuhan, tentu Bapak Ibu hidupnya berbeda, jauh berbeda dengan orang yang tidak merasakan pertolongan daripada Tuhan itu kan. Ya. Bapak Ibu, kita boleh ingat betul tidak Kejadian pasal 1. Ya, bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Hanya dengan berfirman maka jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Jadilah benda penerang, jadi. Ya Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah bahwa ternyata Allah menjadikan segala sesuatu itu hanya dengan berfirman, hanya dengan mengatakan, gitu kan? Hanya dengan mengucapkan, maka itu jadi. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, nah kalau kita meyakini dan mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu, mampu membuat segala sesuatu, lalu apa yang mau kita khawatirkan? Lalu apa yang mau kita takutkan dalam kehidupan ini? Dan memang benarlah Bapak Ibu, Allah kita menciptakan segala sesuatunya itu. Dia ciptakan hewan-hewan, ya, dia ciptakan burung-burung, dia ciptakan banyak hal dia ciptakan. Bapak Ibu, hanya dengan berfirman. Tidak lagi bikin kayak gini, bikin kayak gini, bikin kayak gini, bikin kayak gini. Tidak ada ramu-ramuannya Bapak Ibu. Ya. Gak pakai tabas-tabas itu kalau katanya orang Simalungun. Cendol tabas ini adanya. Cuma diucapkan doang. Jadilah burung jadi. Lalu apa yang kita katakan bahwa inilah yang mau mengatakan bahwa ternyata begitu berkuasanya firman dari Allah itu. Begitu berkuasanya firman Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Namun persoalannya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan dari Bapak, berapa banyak orang yang percaya dan diberkati dengan firman Tuhan ketika dia khawatir, ketika dia sakit, dia berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku sembuh. Seberapa banyak orang menikmati ketika dia mau melakukan perjalanan dan merasakan ketakutan dan kecemasan, dia berdoa kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang diberkati karena itu. Namun sebaliknya juga Bapak Ibu. Ya, sebaliknya. Seberapa banyak orang yang tidak diberkati, malah dilemahkan karena tidak mengandalkan firman Tuhan dalam hidupnya. Seberapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang mengaku dia adalah orang Kristen. Seberapa banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang percaya, bahwa di dalam hidupnya itu
kuasa ataupun firman Tuhan itu sanggup mengubah hidupnya. Ini yang mau saya katakan tadi Bapak Ibu. Ya. Seberapa banyak orang itu, apakah yang hadir di sini merasa dan mempercayai, dan seberapa sering dia menggunakan firman Tuhan itu untuk boleh menolong bahkan untuk memberkati kehidupannya. Seberapa banyak Bapak Ibu? Nah, untuk ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita boleh yakinkan kembali. Siapakah firman itu? Ya. Siapakah firman itu Bapak Ibu? Dengan jelas di sini dalam Alkitab kita dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ketika ada orang yang berkata tentang firman Allah kepadamu Bapak Ibu, yakinkanlah firman itu bahwa Allah. Jadi Bapak Ibu, firman yang disampaikan, firman yang saya bagikan bagi kita setiap hari dalam WW Guru Bapak Ibu itu adalah Allah. Apakah engkau mempercayainya atau kau anggap angin lalu itu urusanmu? Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, setiap hari saya melakukan itu, saya hanya membagikan firman Allah itu bagimu Bapak Ibu. Gak aku bikin pun itu, ya kan, gak ada untungnya sama aku. Tapi saya yakin percaya upahku besar di surga karena aku melakukannya, ya kan. Karena banyak orang Bapak Ibu nggak melakukannya, capek dia. Bangun harus pagi-pagi Bapak Ibu, ya kan. Bangun harus pagi-pagi tuh Bapak Ibu, kalau bangun siang udah repot nanti, ya kan. Saya harus saat itu saya pikirkan lagi apalah yang mau bikin ini ya, saya bagikan, dan saya meyakini Bapak Ibu adalah firman Allah yang akan menguatkan, bahkan yang akan boleh memberkati seluruh jemaat di Maranatha. Amin. Atas apapun yang engkau alami, ya, atas apapun yang terjadi Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau katakan Bapak Ibu, kalau kita katakan tadi Allah adalah sang kreatornya, Allah adalah sang penciptanya Bapak Ibu, ya, maka kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memperbaiki yang rusak. Saya dulu Bapak Ibu pernah membuat mobil-mobilan dari apa? Dari papan-papan bekas, ya kan? Saya buat papan-papan bekas itu. Lalu bannya saya ambil potongan kayu bulat, lalu saya buat Bapak Ibu itu bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Saya ikat pakai tali, ada setirnya nanti Bapak Ibu. Ya, setirnya ada dari kayunya. Saya sorong lagi, sorong maju kan begitu. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Nah kalau nanti ini lepas talinya, atau pakunya patah atau bengkok karena terlalu kuat diputar Bapak Ibu, maka saya bisa memperbaikinya. Kenapa? Karena saya pembuatnya. Saya tahu betul di mana kelemahannya, ya kan? Kalau rusak ini nanti begini, saya tahu. Karena saya yang membuatnya. Nah demikian juga Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, apapun yang engkau lakukan, kerusakan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, yakinkan dirimu bahwa Allah sanggup memperbaikinya. Amin. Aku ini tukang marah, aku ini tukang malas, aku ini tukang gini, tukang gini, tukang gini Bapak Ibu. Saya mau katakan, Allah sanggup memperbaikinya. Karena Dia yang menciptakanku Bapak Ibu, Dia yang menciptakan Bapak Ibu. Nah kalau memang Dia yang menciptakan Bapak Ibu, maka tidak ada satupun yang tidak bisa diperbaikinya. Kita meyakini Bapak Ibu bahwa Allah sang kreatornya itu tadi. Nah Bapak Ibu, kita mau lihat kembali, ya. Firman itu datang dan diam di antara manusia. Saya mau menegaskan kembali bagi Bapak Ibu. Kita boleh baca daripada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Di manakah firman itu? Kemanakah dia pergi? Nah di sini Bapak Ibu bahwa dikatakan bahwa ternyata bahwa benarlah firman itu ada di dalam dan di antara manusia, dan itulah yang kita yakini bahwa Allah itu datang dalam wujud Yesus. Dia enggak bentuknya abstrak Bapak Ibu. Dia wujudnya real, nyata. Ya. Ini adalah wujud yang nyata Bapak Ibu, bahwa kita katakan bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Namun
Namun Bapak Ibu sekali lagi, Alkitab kita di sini juga dengan jelas mencatatkan Allah menciptakan kita manusia. Kita adalah ciptaan Allah. Tetapi banyak Bapak Ibu, Alkitab kita di sini juga menuliskan tadi, banyak ternyata ciptaannya itu tidak mengenal Allah. Tidak dikenalnya sang pembuatnya gitu. Allah Bapak Ibu yang sudah menciptakan manusia itu tadi, rupa-rupanya Bapak Ibu, ya, sang penciptanya itu tadi tidak diterima oleh yang diciptakan, oleh yang diciptakan itu tadi Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-11. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi yang jelas sekali bahwa dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, begitu di situ Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di penghujung tahun, ya tahun 2021 ini. Ya, ini merupakan wujud refleksi yang mau saya mengajak kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana sebenarnya penyertaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan itu bisa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, begitu di sini Bapak Ibu, semalam ada jemaat kita ingin memberikan kesaksian, ya kan? Saya tidak tahu dia berani nggak memberikan kesaksian kepada kita, ya kan? Nah, jadi saya berikan waktu mungkin sekitar 15 menit kepada Bapak Xiaomi, ya kan? Nah, untuk boleh memberikan kesaksian tentang kehidupannya Bapak Ibu. Jadi ini perlu juga kita mendengar bagaimana sebenarnya penyertaan Allah itu dan firman Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, ya kan? Sehingga ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya kan, silakan. Shalom, semoga saya Xiaomi. Kebetulan kami juga genap 1 tahun di Tebing Tinggi. Kami pindah dari Kota Bengkulu. Jadi sebelum sekarang kami pindah ke sini, saya di Bengkulu juga pelayanan di gereja. Namanya gereja kami Gereja Kristen Injili Indonesia. Di situ saya pelayanan selama kurang lebih 10 tahun sebagai tata usaha. Di sana mungkin sudah lebih kompleks di sana. Ada posternya, ada depo, security, masuk sudah ada. Nah, 10 tahun saya kerja di sana, pelayanan. Masa-masa saya tahun 2 tahun masih di zona aman, nggak masuk. Sudah lebih 5 tahun saya berpikir, memang saya di gereja, tapi saya mikir masa depan kan. Kayak misalnya mengatakan bahwa Tuhan Sinode kan ada karirnya jelas. Nah, kalau saya pikir kayak gini-gini aja apalagi saya setelah itu menikah makin lebih banyak lagi beban pikiran saya. Mana mau biaya hidup juga kan. Kedua untuk istri waktu itu masih kerja juga, jadi bisa menopang juga. Dan juga kami ada ngambil KPR di sana. Nah, singkat cerita sudah mau masuk kami sudah menikah lebih bergumul, berat kali bergumul. Karena sebelum di situ aku ditawarin ada di TVRI ditawarin. Cuman aku baru masuk 1 tahun di sana, jadi pikir Tuhan kalau memang ini rencana untuk biar aku pergi di sini. Jadi di TVRI tolak, tetap di gereja. Tahun-tahun berjalan, terus berpikir Tuhan, sedepan aku taruhkan padamu. Terus selang tahun 2018 saya ikut tes CPNS di kementerian. Kebetulan kemarin kali juga cuma 1, jadi saya ranking 3, saya ranking 6. Memang saya gagal di situ, tapi saya merasa, oh Tuhan, berarti saya masih mampu melawan anak-anak yang universitas di atas dari nasional ya.
2019 saya ikut tes CPNS di Tebing. Karena umur saya sudah 35 tahun di sana. 35 tahun batas akhir untuk CPNS. Saya berdoa, saya bergumul. Puji Tuhan, saya pendaftaran, saya lolos. Pas masuk tes pertama, saya ingat saya cuma 3 orang lagi. Cuma tinggal bertiga, saya ingat saya. Jadi saya cerita sama ada kawan saya di sana juga, sama-sama si Iman, dia bilang, mungkin itu udah masuk Tuhan, katanya. Apa tahu lawanmu ini dia perlu atau apa, jadi tinggal bertiga lawanmu, katanya. Dan sudah masuk tes pertama. Puji Tuhan, tes pertama tinggal saya yang lolos. Jadi tes kedua, ibaratnya cuma formalitas saja, karena sudah pasti lolos asal ikuti tes. Jadi di situ saya dapat tarik kesimpulan, mungkin kepada yang muda-muda juga, saya 10 tahun saya pelayanan di gereja juga. Kadang kita dipandang orang juga sebentar kali kita pergi cuma staff teknologi yang sana. Mana dari kerja di gereja, ibu bapak gitu kan. Jadi sama pemuda di sana kita saya kasih tahu, jangan yang berpikir cukup, Tuhan pasti cukupkan. Buktinya saya, sudah saya ngomong ya, saya bisa Tuhan melewati saya 10 tahun di gereja. Dan 2021 gara-gara corona baru saya bisa masuk di tahun 2020 akhir Januari 2021 mulai masuk di PPNS. Dan pikiran kesetiaan saya intinya kepada yang muda-muda tetap yakin teguh apapun yang sedang kita kerjakan, yakinlah pasti Tuhan telah merancangkan yang terbaik. Saya ada firman Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kuatan kepadamu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak ini dulu kerja di sana di gereja, ya kita tahu berapa penghasilan kalau kerja di gereja. Ya. Bagaimana dia menghidupi ketika dia menikah, tapi dia bagaimana mengimani Bapak Ibu. Yang mau saya katakan adalah penyertaan Tuhan itu adalah nyata. Jangan engkau khawatir dengan apapun dalam hidupmu. Ketika engkau mau masuk dalam melayani Tuhan Bapak Ibu, jangan takut gitu. Dan jangan dihitung-hitung. Kalau dihitung Bapak Ibu, kita akan mendapatkan dia sesuai dengan hitungan kita, bukan hitungan Tuhan. Seharusnya Tuhan mau kasih lebih, tapi kalau berdasarkan hitungan kita, ya dapatnya berdasarkan hitungan kita. Ya, saya mau katakan itu bagi kita Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, bagaimana menjadi sebuah refleksi Bapak Ibu. Apakah kita pada tahun ini sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasakan betul-betul pertolongan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Sehingga Bapak Ibu, ini akan menjadi sebuah dasar yang akan menolong kita untuk melanjutkan, mengerjakan, dan menjalani tahun yang baru. Tahun 2022 Bapak Ibu penuh dengan misteri. Ya, kenapa saya katakan misteri? Tidak ada yang bisa meramalkan. Mau bagaimana pun ini, ya. Tetapi kita boleh lihat Bapak Ibu dengan semakinnya kecanggihan zaman. Kalau tidak siap berkompetisi, kita akan tergilas oleh zaman. Ya, dengan kemajuan teknologi, kemajuan semuanya Bapak Ibu. Ya. Akibatnya apa? Ya bisa kita paham dan kita bisa lihat sendiri lah Bapak Ibu. Baik suasana dalam rumah, kadang-kadang pun Bapak Ibu, ya udahlah Pak ya, nah, aktivitas semakin tinggi. Kami nggak bisa katanya. Memang itulah zamannya gitu. Kalau zaman 10-15 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya masih ingat waktu saya masih kecil, masih ada perayaan Pangarato, perayaan Natal Pangarato katanya. Masih ada itu zaman-zaman dulu. Sekarang mau di mana lagi cari itu? Perubahan zaman terus Bapak Ibu.
Karena apa? Kesibukannya itu. Karena ada sesuatu hal yang ingin mau dicapai, tetapi apa yang mau saya katakan Bapak? Bagaimana kita merefleksikan Bapak Ibu keyakinan kita bahwa akan penyertaan Allah itu, firman Allah yang menjadi manusia itu, dan hadir dalam kehidupan kita yang tetap menolong, menopang, bahkan memampukan kita dapat melewatinya. Jadi kalau Bapak si Homping tadi itu tadi di ujian, ya kan? Pesertanya cuma 3 orang, Bapak Ibu. Yang diambil berapa? 1. Ya, pesertanya cuma 3, yang diambil 1. Bapak Ibu. Ya, tentu itu adalah bagian meyakini Bapak Ibu. Meyakini itu adalah bagian daripada rancangan Allah. Seberapa lama dia bertahan hidup dengan Tuhan? Seberapa lama dia tahan Bapak Ibu berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Maka itu juga lah yang akan dihasilkan. Nah, begitu di sini saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kita meyakini dan mempercaya itu bahwa terang Allah yang akan menerangi kehidupan kita, karena terang itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana terang Allah itu menyinari kehidupan kita Bapak Ibu? Saya mau katakan kalau udah namanya terang Bapak Ibu itu sudah pasti. Ya. Terang Bapak Ibu itu udah pasti, nampak jelas dia. Ya. Ibarat umpamanya kalau lampu ini kita matikan Bapak Ibu, kita tahu. Ya kita nggak tahu siapa di depan kita, walaupun masih barusan langsung hilang yang memori kita sebentar Bapak Ibu. Siapa yang sebentar tadi di depan gue? Lihat dulu. Siapa di sampingmu ya? Siapa ya? Karena dalam gelap semuanya menebak-nebak gitu. Tapi kalau dalam terang Bapak Ibu semuanya pasti. Seberapa yakin Bapak Ibu tahun 2022 Tuhan memberkati. Yakinkan firman Tuhan Bapak Ibu yang akan mengawal kita, menemani kita bahwa tahun 2022 yang akan Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Nah persoalannya Bapak Ibu, kalau kita sendiri pun gak yakin, macam mana lagi? Kira-kira begini. Nah saya mau mengajak kita Bapak Ibu untuk benar-benar yakinlah di dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan itu yang akan menerangi seluruh perjalanan kita. Firman Tuhan itu yang akan boleh menerangi Bapak Ibu, ya, hubungan suami istri kita. Firman Tuhan yang akan boleh menerangi usaha dan pekerjaan kita, ya kan? Firman Tuhan yang akan menerangi setiap rencana-rencana kita. Pakailah firman Tuhan itu sebagai penerang dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena firman itu, ya, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah yang akan menolongmu, memberkatimu, bahkan yang akan memampukanmu di dalam menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan telah berikan bagimu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini menjadi sebuah sukacita yang besar bagi kami ya Bapa. Karena Allah yang telah memberikan kami kekuatan, karena Allah yang telah memberikan kami keselamatan, karena Allah yang telah memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya dengan kemurahan Tuhan kami akan boleh mengakhiri Tuhan di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan Tuhan tetap menyatakan dan berikan bagi kami Tuhan di tahun 2022 yang akan datang. Dan biarlah kiranya ya Allah pada saat ini anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan boleh hadir di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Allah pada saat ini, apapun yang boleh menjadi kerinduan daripada anak-anak Tuhan yang boleh belum terwujud Tuhan pada tahun 2021, maka nyatakan juga lah pengharapan bagi mereka
bahwa tangan Tuhan tidak akan kurang panjang, tangan Tuhan tidak akan terlambat untuk boleh menopang setiap anak-anak Tuhan yang rindu akan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan tambahkan kekuatan, tambahkan pengharapan, dan berbelas kasihlah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk boleh mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan boleh mengakhiri ibadat kami Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan-Mu yang akan boleh bersama dan boleh beserta dengan kami, sehingga akan boleh menolong kami menjalani kehidupan kami, karena Engkau juga yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan untuk suluhi kepada Allah. Bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kesetia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang memberkati, menyertai, bahkan yang akan boleh menolong, menopang, bahkan yang memberkati pada malam hari ini, besok bahkan untuk sampai selama-lamanya. Amin.